Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ahdi Fahriza dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait paradigma pemerintahan dalam pasal 18 UUD 1945. Sejak diberlakukannya Konstitusi Indonesia UUD 1945 mencantumkan konsep negara berupa negara kesatuan yang berbentuk republik, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 18 UUD 1945. Pasal 18 ini termasuk pasal yang diamandemen yang terjadi saat perubahan amandemen kedua UUD 1945. Pada pasal 18 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Sedangkan pada ayat 5 dinyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, berarti ada paradigma baru yang diletakkan oleh UUD 1945 dalam pasal tersebut. Yang pertama, pemerintah daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. 3. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di daerah kecuali oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, sangatlah tepat pasal 18 di amandemen. Dan prinsip otonomi seluas-luasnya ditegaskan dalam pasal ini. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Campur tangan pemerintah pusat hanyalah yang benar-benar bertalian dengan upaya menjaga keseimbangan antara prinsip kesatuan dan prinsip perbedaan. Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai dasar hukum dasar yang telah mengatur berbagai hal, termasuk pembentukan pemerintahan di daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 18 yang realisasinya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1945 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yang kemudian karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila orang atau badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi sebaliknya, akan berdampak kurang baik apabila orang atau badan yang menyusun program tersebut kurang memahami atau kurang mengetahui mengenai bagaimana cara menyusun perencanaan yang baik serta analisis dampak yang akan terjadi di kemudian hari.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.